Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Durasi selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisiologi kelas 1 serta teman-temanku dari prodi biologi yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil praktikum saya mengenai pengaruh suhu terhadap homeostasis mekanisme. Dasar teori homeostasis berasal dari kata homo yang artinya sama dan statis yang berarti diam atau menetap. Homeostatis adalah kecenderungan untuk mengatur dan mempertahankan stabilitas lingkungan internal. Perubahan fisiologi tingkah laku ikan untuk disebabkan adanya perubahan suhu. Menurunnya suhu menyebabkan laju konsentrasi oksigen dalam air akan menurun pula. Keadaan ini akan menyebabkan suplai oksigen ke jaringan syaraf juga berkurang, sehingga menyebabkan berkurangnya aktivitas fisiologi. Menurut Setiabudi et al. Tahun 1990, suhu merupakan faktor terpenting dalam kehidupan organisme perairan karena akan mempengaruhi aktivitas dan juga perkembangbiakan dari organisme perairan. Setiap spesies ikan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ekstrim menurut Carton tahun 2012. Klasifikasi ikan nila menurut Aminah Haruwam tahun 2003, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Subkelas Pisces, kelas Osteichthyes, subkelas Acanthopetridae, Odoperophobi, famili Chelidae, genus Oreochorvis, spesies Oreochorvis, phylum Tychus. Materi dan metode praktikum. Alat dan bahan: yang pertama ada toples, yang kedua ada ikan nila, yang ketiga ada air biasa, yang keempat ada air dingin, yang kelima ada air hangat, yang keenam ada alat untuk membantu mengambil ikan, yang ketujuh ada stopwatch, yang kedelapan ada termometer. Metode pelaksanaan praktikum. Perlakuan pertama menggunakan air biasa. Siapkan air biasa, ikan nila, dan toples. Langkah selanjutnya, tuangkan air ke dalam toples dan hitung suhu air tersebut menggunakan termometer. Selanjutnya, pindahkan ikan nila ke dalam toples dengan air biasa yang sudah dihitung suhunya, yaitu dengan suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, hitung bukaan operculum atau tutup insang setiap 2 menit selama 6 menit. Yang terakhir, pindahkan ikan nila ke wadah yang sebelumnya. Perlakuan kedua menggunakan air dingin. Pertama, tuangkan air dingin tersebut ke dalam toples dan ukur suhu air dingin tersebut menggunakan termometer. Letakkan ikan ke dalam toples yang berisi air dingin sudah diukur suhunya, yaitu 23 derajat Celcius. Selanjutnya, menghitung bukaan operculum atau tutup insang setiap 2 menit selama 6 menit. Kemudian pindahkan ikan nila ke dalam wadah yang sebelumnya. Melakukan aklimatisasi atau memindahkan ikan tersebut ke dalam toples yang berisi air biasa selama 10 menit agar suhu ikan kembali normal. Perlakuan tiga yaitu menggunakan air hangat. Pertama, tuangkan air hangat ke dalam toples dan ukur suhu air hangat tersebut menggunakan termometer. Selanjutnya, letakkan ikan nila ke dalam toples air hangat yang berisi air hangat yang sudah diukur suhunya, yaitu 40 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu menghitung bukaan operculum atau tutup insang setiap 2 menit selama 6 menit. Lakukan kembali aklimatisasi atau menuangkan ikan ke dalam air biasa dan diamkan selama 10 menit. Hasil dan pembahasan. Dari praktikum ini didapatkan hasil bahwa pada perlakuan pertama yaitu menggunakan air biasa terdapat 153 kali bukaan operculum pada menit kedua, 132 kali bukaan operculum pada menit keempat, serta 148 bukaan operculum pada menit ke-6. Serta pada perlakuan kedua yaitu menggunakan air dingin terdapat 89 kali bukaan operculum pada menit kedua, 67 kali bukaan operculum pada menit keempat, serta 71 bukaan operculum pada menit ke-6. Sedangkan pada perlakuan ketiga yaitu menggunakan air hangat terdapat 167 kali bukaan operculum pada menit kedua,
360 pukul per kul pada menit keempat serta 366 kali pukul per kul pada menit ke-6. Pada suhu dingin, ikan cenderung berada di dasar toples dan pergerakannya lambat atau pasif. Sedangkan pada suhu hangat, ikan cenderung naik ke permukaan dan gerakannya aktif. Festus dan Hela pada tahun 1970 menyatakan bahwa pengaruh suhu terhadap ikan adalah proses metabolisme seperti pertumbuhan dan pengambilan makanan, aktivitas tubuh seperti kecepatan berenang. Nah, dalam merangsang saraf, sehingga ikan sangat peka terhadap perubahan suhu walau hanya sebesar 0,03 derajat Celcius. Respon stres ikan terhadap perubahan suhu dapat diketahui dengan yang pertama penurunan jumlah leukosit pada sel darah putih, 2 indikasi penurunan pembuluh darah, 3 indikasi penurunan penyakit hati, 4 peningkatan glukosa darah, 5 peningkatan diabetes lambung yang kena menipis lapisan mukosa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Saya mohon dukungannya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.